Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dari kelas PKO 6B, NIM 1805112133. Video kali ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah biomekanika. Soal yang pertama itu pengertian biomekanika, fungsi biomekanika, definisi hukum kesetimbangan 1, dan berikan contoh dalam olahraganya. Definisi hukum kesetimbangan 2, contohnya dalam olahraga. Definisi hukum kesetimbangan 3 beserta contohnya. Definisi hukum kesetimbangan 4, contohnya. Definisi hukum kesetimbangan 5 dan contohnya dalam olahraga. Nah, yang pertama itu pengertian biomekanika. Pengertian biomekanika adalah secara terminologi terdiri atas kata bio makhluk hidup, sedangkan kata mekanikal adalah gerakan. Jadi biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada makhluk hidup, di mana dalam biomekanika ini hanya mempelajari gerakan pada manusia. Nah, yang kedua itu adalah fungsi biomekanika. Fungsi biomekanika ini adalah fungsi dari memahami ilmu biomekanika dalam olahraga, yaitu guna menghasilkan suatu bentuk gerakan dalam aktivitas olahraga yang memiliki nilai efisiensi dan efektivitas yang baik, sehingga setiap gerakan dari aktivitas olahraga yang dilakukan oleh peserta didik maupun atlet yang bersifat anatomis dan terkoordinasi serta aman dari terjadinya cedera, yang pada akhirnya mampu menghasilkan suatu prestasi olahraga yang optimal, sehingga kepuasan gerak seseorang dalam melakukan suatu aktivitas olahraga. Yang ketiga, definisi hukum kesetimbangan 1 dan contohnya dalam olahraga. Yang hukum kesetimbangan 1 ini, badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat dan badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan. Sebab bagian badan pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah sebab tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan terjatuh. Kalau kita membungkuk di tempat yang bebas, tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh, sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, pantat kita akan bergeser ke belakang. Pergeseran pantat ini menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada di dalam bidang tumpuan kaki tersebut. Hukum kesetimbangan 2, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaiknya makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya itu, coba berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm, kemudian buka kaki lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Hukum kesetimbangan 3, stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Contohnya itu, pada pertandingan tinju ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya.
berat badannya yang sesuai akan berat badan yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Hukum kesetimbangan 4, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya itu, perhatikan orang-orang yang sedang melakukan olahraga tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seseorang berusaha agar jarak datar horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi jarak horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan labil. Contohnya pada permainan softball, pelari yang akan lari ke base berikutnya sebelum lari memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan, jadi jarak horizontalnya diperkecil. Kesetimbangan yang 5, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Contohnya pada desain bentuk mobil balap, dan bandingkan dengan mobil untuk kepentingan angkutan biasa. Mobil balap selalu dibuat serendah-rendahnya dengan kecepatan yang tinggi. Jika melakukan tikungan yang tajam, mobil akan dapat stabil dan tidak khawatir akan terbalik, terkutipnya, dengan asumsi tetap berkendara secara benar. Perhatikan pula perbandingan gulat. Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar.